Hello students. Traveloka Internship 2020 are now open for registration. Beberapa dari kalian udah ada yang daftar, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang masih considering mau posisi yang mana ya. Di video ini, kita akan share lebih dalam melalui product team dan juga internship program di Traveloka. Stay tune ya sampai akhir karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang paling sering ditanyakan. Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama gue Sugi, Senior Product Manager untuk Traveloka Eats Special Offers. Responsibility gue adalah untuk memastikan kita punya supply yang baik dan juga punya users-users yang happy pakai Traveloka Eats Special Offers. Dan nama gue Alvin, gue Product Manager untuk Treats by Traveloka Eats. Treats by Traveloka Eats ini adalah produk baru Traveloka Eats yang kita baru launching November lalu. Dan tanggung jawab gue adalah untuk memastikan bahwa Treats by Traveloka Eats memiliki product market fit untuk 6 bulan pertama kita launching. Dan intinya sih untuk memastikan semua user yang datang dari Traveloka Eats senang memakai Treats by Traveloka Eats dan memakainya lagi untuk setiap kali pelanggan datang ke restoran untuk makan di sana. Mungkin kalian pengen tahu gimana sih kerja di Traveloka itu seperti apa gitu. Gue sendiri udah 10 tahun ya kerja di tech product, di bidang tech product. Dan sejauh ini yang gue lihat Traveloka ini perusahaan yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau dibandingin dengan perusahaan serupa di luar Indonesia gitu ya. Ini tuh perusahaan yang, one of the best lah that I've been working with. Kenapa? Karena Traveloka peduli banget sama orang-orang yang berkontribusi di sini. Dan challenges yang dihadapi itu juga beraneka ragam, bikin kita selalu ketemu dengan problem-problem baru untuk di-solve. Dan problemnya ini adalah sesuatu yang, problem-problem yang meaningful gitu, bukan hal-hal sepele. So, that's also one of the things that makes me proud working in Traveloka. Itu kan tadi dari gua. Kalau buat Alvin gimana? Gue ceritain keseharian gue di Traveloka dulu ya. Jadi produk kita itu kan dipakai oleh jutaan pengguna setiap harinya lagi. Jadi setiap keputusan yang kita bikin tuh harus berdasarkan data kuantitatif dan juga riset kualitatif. Nah, setiap paginya sih hal yang pertama kali gue lakuin pas gue nyampe meja tuh gue langsung lihat data kemarin. Supaya gue bisa bikin keputusan yang cepat berdasarkan data kemarin. Kalau misalnya transaksi lagi turun, ya apa sih yang harus dilakukan di hari itu juga. Nah, setelah itu tuh gue harus nge-planning. Hari ini tuh gue mau achieve apa ya? Dan hari ini tuh tas apa aja sih yang pengen gue harus lakuin untuk ya naikin jumlah transaksi kita. Hal itu gue planning sampai lunchtime. Dan juga mungkin ada tas-tas kecil yang harus gue catch up sampai lunchtime. Nah, setelah lunchtime, biasanya tuh jadwal gue book up banget buat meeting sync dengan tim lain. Soalnya gini, Traveloka kan timnya banyak, tapi setiap function tuh punya spesialisasi di tempat yang mereka kerjakan. Jadi Treats by Traveloka itu kan marketing platform yang dimana kita memberdayakan agar restoran-restoran ini bisa memasarkan produk mereka di platformnya kita. Nah, untuk mencapai itu tuh nggak cuma bisa kita sendiri doang yang ngerjain. Jadi salah satu fungsi di dalam Treats by Traveloka Eats, kamu bisa transaksi lewat Traveloka. Nah, fitur ini sebenarnya dibantu oleh dari tim payment. Dan juga lewat Treats by Traveloka Eats, kamu bisa mendapatkan loyalty point. Ini juga dibantu dari tim benefit. Dan juga di Treats by Traveloka Eats, kamu bisa mencari restoran yang kamu mau. Dan hal ini juga dibantu oleh tim yang namanya search platform. Nah, itu baru 3 fitur yang tadi saya sebutkan, yang dimana untuk setiap fiturnya itu harus dilakukan sync dan juga mengisi konteks satu sama lain. Jadi saya menghabiskan waktu banyak tuh dari lunchtime sampai evening, kebanyakan meeting untuk gathering konteks, dispersing konteks, sync dan juga product updates, dan juga sampai dengan decision making yang bentuknya diskusi. Nah, setelah meeting-meeting tersebut, saya punya downtime gitu di sore hari. Dari biasa tuh dari jam 5 sampai jam 7 yang dimana dihabiskan untuk membuat spesifikasi produk. Jadi dan juga untuk mencatat meeting yang sudah dilakukan di siang tadi dan dikirim ke stakeholder masing-masing supaya meetingnya nggak lupa gitu aja. Itu salah satu efisiensi dan efektivitas dari budaya meeting di Traveloka. Jadi jarang banget sih ngerasa kayak ada meeting yang berlarut-larut atau meeting yang nggak ada gunanya.
So, kalau tadi Alvin udah jelasin keseharian product manager itu seperti apa di Traveloka, sekarang aku akan menjelaskan scope sebagai intern itu seperti apa sih, scope pekerjaannya, apa yang akan dilakukan. Pertama, mungkin akan mirip ya seperti seorang product manager, tapi dengan skala yang lebih kecil, scope yang lebih kecil. Tapi kegiatannya itu pasti akan berhubungan dengan menganalisa suatu masalah atau menganalisa behavior dari usernya Traveloka products. Dalam hal ini kalau untuk kami ya Traveloka Eats gitu ya. Nah, lalu mencari tahu kalau ada ditemukan masalah, akar masalahnya itu apa sih? Karena kadang fuzzy gitu, nggak jelas. Dan di situ sang intern mesti bisa mengkategorisikan, oke, problem ini kemungkinan akar masalahnya adalah ini, program ini, masalah ini akar masalahnya beda, supaya dapat root cause yang jitu. So kalau udah ketemu gitu ya root cause-nya apa dengan dibantu oleh mentornya, kalian juga berkesempatan untuk mempropose solusi yang terbaik itu seperti apa sih? I think kalian pasti anak-anak pinter gitu kan dari bidang jurusan kalian masing-masing. Kita percaya bahwa semua orang itu pasti bisa mempropose solusi yang baik. Cuma untuk sampai ke sana kadang butuh konteks yang akan di-share oleh mentornya, butuh panduan, itu yang kalian dapatkan. Dan ketika pada akhirnya sudah ketemu nih solusi yang baik untuk suatu problem, kalian juga akan diberikan tanggung jawab atau kesempatan untuk mengeksekusi solusi yang disepakati atau yang kalian propose itu. Kalian akan diberikan real project yang dimana apa yang kalian akan lakukan akan terlihat di aplikasi Traveloka nantinya. Dan juga di luar itu juga kalian akan memiliki otonomi dan freedom, tapi masih dalam guidance mentornya. Ya, hal ini akan benar-benar membutuhkan dedikasi dan passion dari kalian. Jadi di Traveloka kita punya various internal activities. Contohnya ada klub tenis, Sugi ikut, dan juga ada klub futsal, gue ikut. Dan kita punya ada klub bouldering juga dan berbagai macam klub-klub yang ada di dalam Traveloka. Dan juga khusus untuk intern, kita punya Interns Day yang dimana itu a day where you guys get together and have fun together. Nah, selain itu juga di Traveloka, intern akan diberikan training untuk soft skill. Contohnya soft skill untuk communication, presentation, dan lain-lain. By the way, di Interns Day itu juga kalian kan karena ketemu dengan intern-intern yang lainnya ya, akan ketemu sebagai satu batch gitu, itu juga waktu yang oke banget tuh. Sekarang aku akan cerita sedikit apa role seorang mentor untuk internnya. Nah, di sini role seorang mentor itu adalah untuk membantu si intern untuk onboard di Traveloka, onboard dengan lingkungan di sini, dikenalkan dengan kolega-kolega yang ada, diundang ke meeting-meeting yang ada. Tujuannya supaya si intern ini mendapat konteks yang utuh gitu, yang penuh soal kerja di Traveloka itu seperti apa sih gitu. Karena dengan konteks yang full ini, sang intern atau kamu jadi bisa lebih optimal lagi untuk menjalankan program internship-nya. Lalu misalkan gini, kalau untuk udah jump in gitu ya ke suatu project, sang mentor akan membantu internnya untuk mengerti ini tuh problemnya seperti apa, scope-nya seluas apa, dan membantu validasi pengertian si sang intern tentang problem yang perlu di-solve dan approach-nya seperti apa gitu. Nah, di sini juga jadi akan ada tanya jawab dari sang intern, bisa tanya apapun, dan kalau ada ide-ide fresh gitu ya, bisa juga di bring up sama mentornya. Nah, selama program internship ini berjalan,
sang mentor dengan intern itu akan kerja deket banget. Tentu akan ketemu setiap hari. Ya santai aja sebetulnya sih. Akan makan siang bareng, ngopi bareng. Tapi akan ada juga session yang lebih formal gitu ya. Kayak mungkin set meeting seminggu sekali, one on one, di mana sang mentor akan bertanya biasa feedbacknya. How is it so far for the intern? Apakah ada problem? Apakah ada mungkin hal yang udah baik? Apa yang kurang baik? Jadi kita sebagai seorang mentor akan bantu pastikan bahwa internship kalian itu akan berjalan dengan optimal dan kalian pun setelah selesai programnya akan langsung bisa ngerasain, wow, it was a really valuable experience. Jadi di Traveloka ini konsep one on one ini emang sering dilakukan, nggak cuma kepada intern. Bahkan gue sama Sugi juga punya sesi one on one setiap minggunya. Nah di sesi one on one ini biasanya kita catching up tentang pekerjaan dan in this case with you, our potential intern, one on one session ini gunanya untuk catching up apakah pekerjaan kalian sudah sesuai ekspektasi atau belum. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau kalian masih mau professional guidance, we can provide that for you. Dan juga di luar dari one-on-one session ini, kita punya monthly two-way feedback yang di mana kita bisa kasih feedback kepada kamu dan kamu bisa kasih feedback kepada kita sebagai mentor. Secara tertulis. Ya. Yep. Karena mungkin kan kalau ngomong suka nggak kepikir atau mungkin suka kurang enak gitu ya. Tapi kalau written ini, ya kalian bebas mengatakan, maksudnya mengutarakan gitu, positif, negatif, we're very open. Dan itu juga akan jadi akan jadi input untuk tim HR Traveloka. Alright, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. So, pertanyaan pertama. What kind of intern do you expect? Intern seperti apa yang kita harapkan? Kayak apa, Vin? Mulai dulu lagi. Kalau gue kira intern yang kita harapkan itu tentunya anak yang pinter. Pinter in many ways gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya gimana? I mean even if you're street smart gitu ya, but not so good in math, it could be pretty good too. Iya, jadi pinter dalam hal melihat potensi, melihat problem dan bagaimana men-solve-nya gitu ya. Dan juga punya keinginan yang kuat untuk solving suatu problem. Maksudnya gini ya, kayak punya sense of ownership gitu. Kadang cuma ada orang yang mungkin komplain-komplain tentang problem tapi doesn't do anything about it. Atau ada orang yang diberikan tanggung jawab tapi nggak benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. So what we're looking for is someone with critical thinking mind and then have a high sense of ownership supaya ketika dipercayakan tanggung jawab dia akan bisa menyelesaikan itu dengan sangat-sangat baik. Kemudian intern di Traveloka itu yang pertama harus punya dedikasi, dedication to make a really great product dan juga punya dedikasi untuk drive things to make it happen. Dan yang kedua, intern di Traveloka itu harus self starter. Jadi setiap itu yang tadi Sugi bilang tadi, kalau mau solve problem nggak bisa dan komplain aja, harus emang dari diri sendiri untuk mulai drive solution dan juga punya keinginan untuk communicating the needs to solve the problem, karena kamu nggak akan bisa solve problem ini sendirian. Betul. Oke, pertanyaan kedua. What things need to be prepared to get accepted? Gimana ya cara supaya masuk? Jelasin dulu deh, prosesnya gimana? Oke. Prosesnya itu ada 3 ya. 1, online test, yang mana akan men-challenge critical thinking, analytical thinkingnya kamu. Kedua, akan ada phone interview, di mana juga akan ada probing questions untuk men-challenge kemampuan berpikir si intern dan juga find out about the person. Tahap yang ketiga adalah face-to-face interview, di mana nanti kandidatnya itu diundang dan itu udah diseleksi ya dari tahap 1, 2, 3 udah diseleksi ya. Sampai
ke face to face interviewnya, di mana ya akan ketemu langsung dengan tim yang akan kamu join, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya cuma bisa dijawab ketika ketemu face to face gitu. Jadi untuk online test pertama yang bisa kamu siapin, yang pertama ya mengasah kemampuan critical thinking kamu, karena nanti tesnya akan banyak sekali menuntut logic dan analytical thinking kamu. Mengasahnya gimana tuh? Latihan tes mungkin. Latihan tes, ya. Atau juga cari tahu di internet lah. Cari tahu. Iya. Logical test itu seperti apa? Untuk phone interview, one obvious thing, pastiin kamu di posisi nyaman pada saat menerima telepon. Pada first interview, kamu akan diinterview oleh product manager di Traveloka. Itu khusus untuk internship di product manager. Ya, kamu bisa menyiapkan riset untuk problem space di tim yang kamu mau gabung. Contoh, kalau misalnya mau masuk ke Traveloka Eats, ya kamu harus riset tentang kompetitor di bagian kulineri itu sekarang trennya lagi apa sih? Atau problem space yang dihadapi oleh pengguna pada saat cari makan mungkin, atau dalam semua journey-nya kulineri mungkin di Indonesia dulu. Dan juga riset untuk product manager tuh ngapain sih? Banyak banget artikel di internet. Dan juga mungkin video-video yang bisa kamu pelajarin di internet. Iya. Bisa pertanyaan tentang market sizing, logical thinking, terus how to work together with engineering teams, with working with stakeholders. Itu ya biasanya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyain nanti. Pertanyaan selanjutnya, besides experiences and knowledge, what kind of benefits will we get as an intern? Nah, apa yang akan kamu dapat? Oke. So mungkin dari kalian ada yang tanya gitu ya, ini magangnya dibayar apa enggak sih? Well, let's be honest. You will be working on a real mission, giving real solutions, and actually from the selection process, you're already the best talents we find out there, right? So of course, your contributions will be very, very well rewarded. So that's all from us. Thank you for listening. Semoga jawaban kami menjawab pertanyaan kalian. Untuk kalian yang belum apply, segera apply di bawah. Yep, buruan ya. Ini ya.